Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai operasi hitung bilangan pecahan. Nah, yang pertama, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Nah, penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan bisa dilakukan jika penyebut bilangan pecahan tersebut sama. Jadi, jika penyebut bilangan pecahan tersebut sama, maka bisa langsung kita jumlahkan bilangan pecahan tersebut. Tapi kalau penyebutnya berbeda, langkah pertama kita harus menyamakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK atau kelipatan persekutuan terkecil. Langsung ke contoh ya. Nomor 1, tentukan hasil dari 2/7 ditambah 3/4. Nah, maka penyelesaiannya di sini 2/7 dan 3/4 itu penyebutnya berbeda. Maka tidak bisa langsung kita jumlahkan pecahan tersebut. Nah, langkah pertama kita mencari KPK dari 7 dan 4. KPK dari 7 dan 4 adalah berapa? 28. Nah, sekarang 2/7. 7 dikali berapa hasilnya? 28. 7 dikali 4. Nah, maka penyebut dikali 4, pembilang juga harus dikali 4. Sehingga 2/7 sama dengan 2 kali 4 per 7 kali 4. Nah, 2 kali 4 berapa? 8. Sama dengan 8 per 28. Selanjutnya untuk 3/4. Nah, penyebutnya 4 ya. 4 dikali berapa? Hasilnya 28. Yaitu 4 dikali 7. Penyebut dikali 7, pembilang juga harus dikali 7. Tuh, sehingga 3/4 sama dengan 3 kali 7 per 4 kali 7. Sama dengan 21 per 28. Sehingga 2/7 ditambah 3/4. Nah, sekarang penyebutnya udah sama ya, sama-sama 28. Berarti sama dengan 8 per 28 ditambah 21 per 28. Sama dengan 9 per berapa? 29 per 28. Atau disederhanakan sama dengan 1 per 28. Lanjut ya, contoh yang kedua. Tentukan hasil dari 1/2 dikurang 2/5. Nah, maka penyelesaiannya di sini pengurangan bilangan pecahan ya. Penyebutnya 2 dan 5, maka penyebutnya berbeda. Jadi langkah pertama kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK dari 2 dan 5. KPK dari 2 dan 5 berapa? Yaitu 10. Maka 1/2, 2 dikali berapa? Hasilnya 10. Maka 2 dikali 5. Sehingga penyebut dikali 5, pembilang jauh dikali 5. Maka 1/2 sama dengan 1 kali 5 per 2 kali 5 sama dengan 5/10. Kemudian 2/5. 2/5, maka 5 dikali berapa? Hasilnya 10 dikali 2. Penyebut dikali 2, pembilang dikali 2. Sehingga 2/5 sama dengan 2 dikali 2 per 5 dikali 2 sama dengan 4/10. Nah, sehingga di sini 1/2 dikurang 2/5 sama dengan penyebutnya sudah sama-sama 10 ya. Sama dengan 5/10 dikurang 4/10 sama dengan 1/10. Lanjut ya, perkalian bilangan pecahan. Nah, untuk menyelesaikan perkalian bilangan pecahan, maka pembilang dikali pembilang, penyebut harus dikali penyebut. Sehingga A per B kali C per D itu sama dengan A kali C per B kali D. Langsung ke contoh ya. Tentukan hasil dari 2/7 kali 5/6. Nah, maka penyelesaiannya 2/7 kali 5/6. Si pembilang dikali dengan si pembilang, penyebut dikali dengan si penyebut. Nah, maka 2 kali 5 sama dengan 10, 7 kali 6 sama dengan 42. Sama dengan 10/42. Nah, 10/42 itu masih bisa disederhanakan ya.
dibagi FEB. FEB dari 10 dan 42 adalah 2, maka 10 dibagi 2 sama dengan 5, 42 dibagi 2 sama dengan 21. Lanjut ya, kita ke pembagian bilangan pecahan. Nah, pembagian merupakan kebalikan dari perkalian. Maka membagi suatu bilangan itu sama dengan mengalikan dengan kebalikan. Di sini A per B dibagi C per D itu sama dengan A per B dikali D per C. Jadi yang si pembaginya itu dibalik. Yang tadinya C per D jadi D per C. Yang tadinya penyebut jadi pembilang, pembilang jadi penyebut. Langsung ke contoh ya. Tentukan hasil dari 3 per 8 dibagi 1 per 4. Nah, maka penyelesaiannya 3 per 8 dibagi 1 per 4 sama dengan 3 per 8 dikali. Nah, operasi pembagiannya jadi perkalian, kemudian pembaginya 1 per 4 dibalik. Jadi 4 per 1 sama dengan 12 per 8. Kemudian 12 per 8 masih bisa kita sederhanakan, yaitu dibagi FEB-nya berapa? 4. Sehingga 12 dibagi 4 per 8 dibagi 4 sama dengan 3 per 2. Nah, maka hasil dari 3 per 8 dibagi 1 per 4 sama dengan 3 per 2. Lanjut ya, kita ke latihan. Bu Rifta memiliki sebidang tanah dengan luas 300 meter persegi. Tanah tersebut 2 per 5 bagiannya ditanami ubi, 1 per 4 bagian ditanami singkong, dan sisanya ditanami jagung. Hitunglah luas tanah Bu Rifta yang ditanami jagung. Nah, soal ini biasanya sering keluar di ulangan nilai akhir semester ataupun ujian. Nah, maka penyelesaiannya kita misal luas seluruh tanah itu, seluruh tanah ya, keseluruhan itu merupakan 1 bagian. Atau kalau kita buat dalam pecahan itu 1 per 1 bagian. Karena 1 dibagi 1 sama dengan 1. Nah, kemudian bagian yang ditanami jagung itu sama dengan, berarti sisanya ya 1 per 1 keseluruhan ya, baik seluruh tanah dikurangi tanah yang ditanami ubi, yaitu 2 per 5. Kemudian dikurangi bagian tanah yang ditanami singkong, yaitu 1 per 4. Nah, maka kita cari, karena di sini pengurangannya penyebutnya berbeda, kita samakan dulu penyebutnya dengan cara mencari KPK. Nah, KPK dari 1, 5, dan 4 adalah 20. Maka di sini 1 dikali 20, jadi 20 per 20. Kemudian 5 dikali berapa hasil 20? Kali 4. Maka 2 kali 4 sama dengan 8. 4 dikali berapa hasil 20? Yaitu dikali 5 ya. Maka 1 pun dikali 5 sama dengan 5. Sehingga 20 per 20 dikurang 8 per 20 dikurang 5 per 20 sama dengan 7 per 20. Jadi 7 per 20 ini bagian tanah yang ditanami jagung. Nah, yang ditanyakan luas. Nah, sehingga luas yang ditanami jagung sama dengan 7 per 20 kali 300 meter persegi, itu luas keseluruhan ya. Nah, sehingga sama dengan 105 meter persegi. Jadi bagian tanah yang ditanami jagung adalah 105 meter persegi. Nah, sekian untuk materi hari ini atau pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.